Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bagaimana nama tunggal Gusti Allah itu haruslah sampean selalu perhatikan. Pada setiap hurufnya kan di situ sudah mencakup dari seluruh makna-makna yang ada. Itulah nama teragung Gusti Allah Subhanahu wa taala. Itulah nama ketuhanan yang dengannya seluruh makhluk itu diatur. Bumi dihamparkan. Dengan itu pula langit ditinggikan. Dengan nama Gusti Allah itu pula surga yang penuh kenikmatan itu dihiasi. Dan pun neraka dinyalakan untuk para penentangnya. Gusti Allah Subhanahu wa taala adalah nama zat baginya. Gusti Allah itu menghimpun raja dan kerajaannya. Kalau sampean teliti tentang haknya lafal Allah dari huruf yang terakhir hak, hak pun di situ sudah mencakup keseluruhannya. Mengapa? Nah, karena Gusti Allah Subhanahu wa taala adalah sumber dari segala sumber cahaya langit dan sumber dari segala sumber cahaya bumi. Artinya apa? Artinya Gusti Allah yang telah mengadakan, Gusti Allah lah yang telah menampakkan, dan Gusti Allah pula lah yang telah menyinarinya setelah sebelumnya langit dan bumi itu belum ada. Begitu. Kalaulah pada setiap lafal dari nama Gusti Allah, itu kan terdapat rahasia menakjubkan. Sampean pahami, lafal Allah itu banyak sekali terdapat rahasia menakjubkan di sana. Banyak sekali makna-makna di sana, hikmah-hikmah di sana. Di sana pun ada pengertian-pengertian dan pengetahuan yang sangat istimewa. Itu sangat menakjubkan dari setiap lafal nama Allah itu. Pada nama yang sempurna itu ya, itu sudah terkandung loh hal yang mengagumkan. Sangat kagum kalau sampean itu mengetahuinya. Takjub sampean mendapatkannya. Itu harus sampean cari. Itu harus sampean pahami. Benar-benar sampean harus memahami. Nah, kalau sampean paham, insya Allah sampean akan menemukannya. Sampean harus bersungguh-sungguh bagaimana sampean itu selalu mencari rahasia dari nama Gusti Allah Subhanahu wa taala. Pasti sampean diberi petunjuk untuk mencapai bagaimana tujuan mulia sampean itu. Niscaya sampean menemukan bagaimana arti bentuk huruf-hurufnya. Sebuah makna menakjubkan akan sampean ketahui. Berupa sunnah yang paling terang. Juga dengannya, itu kesempurnaan demikian mulia di ufuk dan tinggi. Begitu sepanjang anugerah yang sudah menyibak seluruh yang tertinggi. Jadi sebuah prinsip yang agung nantinya pada sampean mengalir di tiap-tiap makrifat sampean. Kalau sampean cari, harus disimak itu bagaimana makna-maknanya. Yang makna itu sampean ketahui melalui mulut dan melalui telinga sampean. Jangan sampai lalai sampean. Karena itu sudah bentuk ketundukan pada permata tauhid kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lewat apa? Ya lewat nama agungnya, yaitu Allah itu. Itulah sampean disebut nanti sebagai orang yang arif, sebagai orang yang ahli makrifat yang cerdas. Itu kalau sampean mau menelusuri, mencari dan memahami bagaimana maknanya. Karena Gusti Allah itu haruslah sampean ketahui, Dia yang Maha Agung. Gusti Allah yang membuat wujud semua dari makhluknya itu wujud mulia. Alam atas maupun alam bawah itu tak mungkin ada tanpa Gusti Allah. Siapa yang menciptakan? Kalau tidak Gusti Allah itu loh siapa? Alam semua itu, yang atas pun ataupun yang bawah alam itu tak mungkin ada tanpa Gusti Allah. Jadi kalau sampean pahami rahasia dari alif nama Allah, nah itu mengalir sudah tersembunyi dalam hak yang terakhir dari huruf Allah, huruf yang terakhir itu dari lafal Allah. Sampean akhirnya paham bahwa karunia yang paling mulia pada huruf awalnya terdapat permata yang paling utama, yaitu huruf alif. Sementara bagaimana kalau huruf akhirnya pada lafal Allah itu terdapat roh yang tanpa raga. Jadi kalau semua dihitung, lafal Allah itu kan hurufnya pertama alif, kedua kan huruf lam, ketiga huruf lam juga, dan yang keempat atau terakhir kan huruf ha. Nah, semua empat huruf itu haruslah sampean berusaha bagaimana cara mengetahui maknanya. Harus sampean melalui cara apapun untuk bisa menggapai bagaimana hikmahnya. Baik sendiri maupun terlihat orang.
Itu harus sampean gapai, jangan malu-malu. Iya, itulah sampean ketahui sebagai alif yang diikuti oleh dua lam. Nah, lafal Allah kan pertama alif, hurufnya kedua lam, ketiga lam. Nah, alif yang diikuti oleh dua lam sebelum ha itu yang menentukan perjalanan zaman ini. Jadi penentuan perjalanan zaman ya ada di dua lam itu, lamnya lafal Allah. Yang saya maksud begitu loh. Itu. Bagaimana maksud saya? Itu adalah Allah. Nama tunggal zatnya. Jadi lam-lam yang dua itu sudah tunggal dalam zatnya. Harus sampean ketahui bagaimana hakikatnya itu. Kalau sampean itu jadi orang yang baik, kalau sampean jadi orang yang bisa dipercaya, maka akan tahu bagaimana maksud saya itu. Nah, sampai begitu, sampean harus sebutlah selalu juga untuk memiliki perhatian pada nama tersebut. Hingga sampean menyebutnya yang sering, akhirnya mengetahui adab terhadap lafal Allah tersebut. Pasti nantinya, itu kebutuhan sampean, semuanya akan tercukupi. Tidak ada pun yang kekurangan. Tidak ada yang kurang nantinya. Pasti tercukupi semua. Itu kalau sampean mengetahui bagaimana adab terhadap lafal Allah itu. Itu akan terangkat nantinya. Hijab-hijab yang ada itu akan terbuka nantinya. Dan semua penyakit-penyakit mesti ada obatnya nantinya. Dengan apa? Ya dengan lafal Allah itu yang sering sampean sebut. Kemudian yang sampean ketahui terhadapnya tentang adab. Nah, itu akan terangkat hijab pada sampean. Akan mengobati semua penyakit pada sampean. Nah, dengan lafal Allah itu pula akan terhapus setiap derita sampean yang lagi terkena ujian. Akan dikeluarkan nantinya semua derita-derita yang ada pada diri sampean itu. Karena apa dengannya? Allah itu. Itu sebagai mutiara dari mutiara lautan makrifat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Maka sampean harus mengangkat sebuah mutiara itu hingga mutiara itu naik ke tanah. Air ini bagaimana caranya? Sampean angkat, coba diusahakan untuk diangkat mutiara itu. Sampean curahkan jiwa sampean untuknya pada setiap potensi yang diberikan. Untuk mengangkat itu kuat-kuatkan. Jangan sampai lunglai, jangan sampai lemah. Karena sampean diberi kuasa dan kekuatan. Itu harus dicurahkan jiwa itu untuk mengangkatnya. Sudah diberi Gusti Allah potensi yang diberikan begitu kok gak dipakai itu loh, bagaimana sampai itu. Nah, kalau begitu sudah menemukan mengangkat mutiara, lah dijaga mutiara itu. Dari apa penjagaan sampean? Dari seluruh rahasia. Iya, dari seluruh rahasia. Jangan sampai sampean itu cerita ke sana, ke sini, ya kan? Bergumam ke sana, ke sini. Jangan sampai tiap rahasia itu bocor kepada setiap orang lain dari sampean yang tidak menggapainya. Itu nanti jadi rusak indranya. Tidak kuat, tidak mampu untuk melihat mutiara yang sangat cemerlang itu. Maka di situ dunia dan sebagainya itu tempat yang mendatangkan penyesalan bagi yang tidak kuat tentang mutiara tersebut. Nah, kalau mengaji demikian, sampai insya Allah diberi kekuatan hingga sampean menemukan mutiara, mengangkatnya ke tanah, ke air ini, iya kan? Hingga sampean jaga mutiara itu dengan baik. Akan sampeanlah memiliki mutiara itu, akan memahami. Pemahaman sampean dapat petunjuk dari Gusti Allah dengan petunjuk-petunjuk yang terang. Seperti subuh yang mulia dengan ayat dan sunnahnya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Nah, permata-permata yang demikian itu tidaklah mahal bagi sampean yang sebagai seorang pencari. Tidaklah sulit untuk sampean. Walaupun sampean itu harus bayar dengan harga tinggi, tetap sampean anggap murah bagi sampean. Karena sampean sudah diberi kuasa, diberi kemampuan oleh Gusti Allah. Maka untuk sampean itu merupakan harga yang murah. Itu loh permata kemuliaan itu. Iya, untuk orang lain masih mahal. Untuk sampean yang ahli makrifat itu murah. Itu permata kemuliaan, tidak naik ke perasaan tinggi sampean. Jadi sampean kalau dapat permata kemuliaan tidaklah sombong untuk sampean. Iya, sampean jadi orang yang santun, yang beradab, orang yang soleh. Nah, sejumlah makna itu menolak dalam permata keindahan. Hanya diri sampean saja yang menerimanya. Itu selalu dalam pengawasan Tuhan yang maha memelihara karenanya. Maka itu harus sampean pegang erat-erat mutiara Gusti Allah Subhanahu wa taala dengan namanya. Nah, itu kalau sampean pahami, insya Allah sampean paham. Kalau paham, ya esok hari insya Allah dilanjutkan lagi, ada pengajian, diteruskan yang lainnya biar lebih sampean berilmu lagi dan juga lebih dari pemahaman hari ini insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.